Dan kebetulan juga bisa dibilang corona ini sebenarnya umurnya di Indonesia tuh lumayan singkat, Mas. Kalau yang Oh, versi ini ya. oh yang Karena ini ya, karena setelah ini yang facelift-nya itu yang orang bilang biasanya TT. TT kalau yang ini RT. RT. Karena mesinnya beda ternyata. Oh, mesinnya Nah, beda. itu fun fact. Ibaratnya 1 liter itu ya 8 kilo lah. Oh, masih irit lah ya. Itu kan irit ya? Hitungannya cukup irit Oh untuk iya. mobil tahun segini ya. Oke, seperti biasa kita kembali lagi karena ada kendala teknis. Nah, kita tadi udah ngobrol secara overview dari begal atau begal si Corona ini. Nah, ini gimana Mas untuk sektor mesin? Apakah masih standar atau udah dimodif? Emang kalau mesin ya Mas, overall daleman itu bisa dibilang standaran aja. Standaran aja. Tapi memang garapnya itu di bengkel, salah satu bengkel kesayangan kita semua. Kesayangan Yoi. kita. Karena kalau kesana itu kita bilangnya nyantri bukan bengkel. Wah, berarti ini ibaratnya kita mencari petuah golek doa situ nyantri. Kesana itu dia sisan ngaji. Sisan ngaji. Namanya ini yang punya Ustadz Nanang. Ustadz Nanang. Kita manggilnya Ustadz Nanang. Nah, ini sebelum kita bahas bengkel itu kita tuh ada background. Jadi aku pertama kenal sama Mas Fahri ini atau Mas Are ini karena aku nggak sengaja datang ke kafenya dia. Nah, di situ kafenya dia dulu tuh temanku nge-shift di situ. Nah, setelah aku banyak ngobrol kok bahasannya mobil, aku didatengin lah sama Mas Are ini. Wah, ini punya mobil apa? Oh, itu mobil parkir depan. Nah, setelah dari situ kita jadi sering ngobrol dan diajak ke salah satu rumah temen. Ya, itu akhirnya disitulah pertama kali aku kenal dengan nama grup main kita, yaitu namanya Retro West. Nah, itu isinya banyakan mobil-mobil kayak gini. Nah, teman-teman yang di Retro West itu rata-rata kalau ngebengkel tuh di tempatnya Ustadz Nanang. Nah, itu Romo Motor. Romo Motor. Lokasinya di mana itu? Wahid Hashim. Wahid Hashim. Berarti area Seturan. Seturan ke utara dikit sebelum Ring Road. Nah, masih area SCBD. Oh, SCBD. Hidden gemnya SCBD. Nah, benar-benar. Gitu. Berarti ini secara sektor mesin masih standar. Standaran Mas. Kita paling yang Kukandi itu ya memang harus peremajaan semua ya ibaratnya. Alhamdulillah semua diremajakan, semua didoakan. Aja didoakan. Ya, itu yang beberapa yang perlu di upgrade, mungkin upgrade kita bahasanya, upgrade kecil lah. Pertama ya itu tadi untuk sektor pengapian. Sektor pengapian. Saya ganti CDI. Oke, biar tambah modern lah. Minimal manasin bentar lah. Oke, itu dia yang penting. Karena masih karbu ya mobil. Tuh. Kan beda sama yang di Jepang ya. Iya ya, di Jepang itu ada yang versi 18R injection. Keren itu. Cuman kalau dikonversi ke injeksi ya lumayan ya harganya. Tapi itu dengan berkat doa dan hasil nyantri dari Ustadz Nanang itulah mobil ini bisa mencapai 8 km per liter di Jogja. Tuh, kalau teman-teman yang bingung mencari bengkel mobil, tapi kayaknya nggak nerima mobil Eropaan deh. Kayaknya nggak tahu ya, belum ya. Belum ya. Aja. Tapi kalau dengar-dengar itu salah satu dulu pernah ngurusin Peugeot ya kan. Peugeot. Nah, tapi karena saking ruwetnya Peugeot yang kita dengar dari teman-teman, beliau nggak mau ngurusin mobil Eropa lagi. Jadi teman-teman yang punya mobil Eropa mohon maaf, tapi kalau teman-teman yang punya mobil Jepang kayak Honda, Nissan atau Toyota terima beres. Suzuki udah masuk sana dijamin mobil. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi itu bengkelnya teman-teman kita ada di situ. Tapi nih kalau nanti ini Mas editor atau Mas videografer nanti tolong diinsert ini ya suara knalpotnya. Ini suara knalpotnya tuh agak sangar gitu. Itu resepnya gimana itu? Resepnya itu memang untuk muffler sendiri dapat rekomendasi yaitu Ironcraft. Ironcraft. Wah, dah terkenal nih Ironcraft nih. Ya, kalau full system sih kita nggarap waktu itu di
areal ini ya, flyover Jalan Magelang itu ya. Ya benar, di situ dulu udah lama berarti 2000 Lama lah. 2020-an, Iya. 2021 lah ya, udah lama loh itu. Deket-deket McD itu lah. Nah, deket-deket situ. Itu di custom berarti Di custom. dari depan sampai belakang ya. Dari depan sampai belakang. Termasuk resonator. Termasuk resonator. Nah, itu nanti Mas ini tolong di-insert ya suaranya. Setuju. Kayak gimana? Pokoknya suaranya tuh enak. Aku sendiri juga seneng dengerinnya. Karena saya lebih suka yang memang ya agak-agak serak-serak halus, Aduh, manja, anjay. anu grok. Ngokok. Nah, Iya. gitu suaranya nanti. Tolong di-insert ya Mas, soalnya bagus suaranya. Tapi ini kalau dilihat-lihat ini kaki-kaki apa udah digarap? Kaki-kaki. Oh tadi mungkin mesin dikit lagi ya. Ya. Mesin itu paling ya beberapa saya pengapian itu kasih MSD. Oh, pakai MSD. Blaster tuh. Mungkin itu Keren. beberapa racikannya Mas Nanang tadi dengan Ustadz Nanang itu dia bisa menghasilkan antara blaster tuh, terus karena direkomendasikan ibaratnya dia memaksimalkan pengapian gitu loh. Oke. Memang daleman mobil standar, ibaratnya orisinal aja, Ya. daleman. Tapi kita remajakan, kemudian beberapa standar sama paling ya biar lebih kelihatan lebih retro, saya copot atasnya. Keren. Ya, jadi filter udara udah tanda kutip open filter. semi open filter aja. Jadi ini tuh mobil larinya ada banget loh. Walaupun tulisan Allah lambat apa. Ini kalau punya speedometer biasanya dipenuhin terus loh ini mobilnya. Tuh. Tapi emang kayaknya memang cukup kenceng ya. Ini mobil tuh pakai Pertamax kan? Alhamdulillah Pertamax. Alhamdulillah Pertamax. Ya. Alhamdulillah Pertamax. Keren loh. Pertamax kan ya. Itu Pertamax kan. Nih, sama tadi Mas, kalau dibilang radiator. Ya, karena radiator orinya itu udah kita pensiunkan. Oke, diganti radiator Panther. Keren ya, ini mobilnya banyak kreativitas. Ini gasolin tapi radiatornya diesel. Tambah adem berarti ya nanti. Saking ademnya itu kadang bisa dibilang mesin Toyota itu kan membutuhkan ya sedikit panas sedikit lah ya. Betul, anget manja. Anget manja tuh. Ya. Tapi gara-gara radiatornya terlalu dingin dia jadi ya perlu pemanasan dikit lah. Begitu. Ya. Tapi kan paling enggak dengan udah diganti CDI kan enggak perlu lama-lama. Alhamdulillahnya aman. Ya, alhamdulillahnya. Coba bayangin kalau misalnya belum di-upgrade ke CDI lama banget itu manasnya biar temperaturnya tambah pas lah gitu. Ini kan racikan dari hasil nyantri ini. Kalau mobilnya kurang harus nyantri berarti. Iya. Kaum yang sangat-sangat taat. Aku suka sih ini. Ini kaki standar ya berarti. Kaki standar sih Mas, cuma belakang kemarin udah lama dulu tuh saya nemu per BMW. Nah, masuk aja. Jadi ini gaduh-gaduh sebenarnya. Kalau depan orisinil. Per depan orisinil, belakang itu karena sempat beberapa kali trial error, habis itu saya cari pernya ketemu BMW, kalau nggak salah punya E30. Masuk, habis itu saya kawinkan dengan namanya ini shocknya dari Bilstein ya. Kaki-kakinya Bilstein toh. Keren. Ibaratnya pengen agak-agak retro tapi bantingan biar bisa masak inilah. Oh, gila. Tampang aja retro, tapi tetap naik kan nggak kalah dong sama modern. Tapi ini keren loh. Ini kalau tadi dengerin berarti kan berhati dan bertampang Jepang, tapi dalemannya dan bawahannya tuh pakai Eropaan dari Jerman. Nyampur aja Mas. Sekenanya pakai Bilstein. Berat ini. Soalnya aku sendiri pas pertama denger, ini kok kayaknya pakai Bilstein Blood, ada warna kuning-kuningnya. Wah, kuning biru. Wah, jumawa itu. Aduh. Tapi aku seneng ini interior masih standar juga. Berarti ini kalau misalnya teman-teman pengen ngambil mobil ini, ada saran nggak? Apa yang pertama harus diperhatikan gitu? Betul. Nah, pertama pastinya kita interior kalau bisa dapat dashboard yang mulus itu alhamdulillah merupakan sebuah karunia. Waduh, karunia. Benar. Karena saya nyari dashboard mulus aja itu susah banget Mas. Ibaratnya saya mau nyari gantiannya untuk dashboard itu biar bisa plug and play, saya perlu nyari sampai ke eBay DOC. Itu banyak ya. Banyak. Tapi ya minusnya DOC. Bener. Tapi saya kan males ya. Maksudnya mobil harian aja ya udahlah kita
nikmati keretakan-keretakan itu. Wah. Anjay. Ini kalau bahasa gaulnya tuh patina. Patinanya ada, interiornya tuh patina. Oh, iya. Ya masih mencerminkan mobil ori, nggak dirubah-rubah toh. Iya. Kalau dari sisi entertainment mobil kayak audio itu gimana tuh Mas? Audio belakang kebetulan dapat speaker JBL. Oke, JBL. Terus saya yang depan itu untuk middle-nya jujur saya lupa mereknya, tapi dia bulat kecil dan itu pipih. Berapa Susah ini tuh? juga itu nyarinya. Berapa ini tuh? 4 mungkin? Nggak nyampe. Sekitar 3,8 kayaknya. 3,8 atau 3,5 ya. Keren. Jarang sih, jujur aja ya. Untuk head unitnya udah Bluetooth itu pionir, udah Bluetooth. Oh. Mobil masa kini itu udah kayak gitu. Ya kita anggap aja ini mobil masa kini lah. Walaupun nih kelihatannya retro tapi jangan salah yang punya anak muda. Tetap style anak muda. Nah, ini kan kalau kita lihat mobilnya ini kayak blank canvas lah. Dari dulu kerjanya seperti apa. Nah, ini tuh kalau menurut Mas Fahri sendiri, ke depannya mobilnya pengen dibuat seperti apa? Sebenarnya gambarannya sih tadi itu ya, pernah nggak muluk-muluk sih Mas. Pengennya kalau kita punya gambaran itu karena saya itu sebenarnya condong kalau sekarang itu melihat modif-modifan yang teman-teman di Amerika. Wah, keren sih. Saya punya cita-cita, itu cita-cita aja Mas ya. Karena kan belum ada waktunya. Ini nih yang masih kelihatan awang-awangnya nih. Saya pengen nyari sebenarnya velg ragar untuk dinempelin ke sini. Keren. Akhirnya mencoba untuk berubah haluan. Ya. Pengen sebenarnya agak-agak lebih Ameriki dikit gitu. Ameriki. Benar. Karena kan nggak bisa dipungkiri ya, Japanese tahun 70-80 itu kiblatnya memang ke sana ya. Iya. Semi massal dikit lah ya. Semi ke sana dikit lah karena dulu mobil massal atau pony Amerika kan terinfluence banget lah. Itu. Jadi soalnya desainnya Toyota Celica sendiri salah satunya kayak terinspirasi dari Mustang yang keluar tahun 60-an pertama kali itu. Celica tahun 70-an itu. Ya nanti Mas editor tolong kasih gambarnya. Jadi ketika Mas Fahri ini punya cita-cita untuk menjadikan mobil ya condong ke Ameriki, New York, Jakarta. Karena kan di sini yang nempel Ameriki cuma oilnya aja. Nanti yang lainnya nyusul. Berarti secara eksterior pengen pakai velg ragar gitu itu ya. Pertama. Selanjutnya ya benerin beberapa pengapian kalau bisa full Ameriki. Full Ameriki. Artinya nanti semoga aja bisa dapat karbu yang lebih Ameriki misalnya. Keren. Itu kan masih gambaran ya Mas. Ya. Tapi kalau sementara ya alhamdulillah ini cukup lah. Udah cukup. Untuk harian sangat cukup banget ya. Berarti teman-teman yang banyak di luar sana pengen punya Corona RT132 nggak perlu takut karena masih zaman sekarang masih relevan banget dipakai. Relevan. Gitu. Itu kalau interior ada cita-cita nggak Mas? Mau digarap apanya gitu? Interior sebenarnya tadi ya cita-cita pertama saya bisa dapat dashboard yang mulus dan indah dan rupawan. Wow. Yang rupawan seperti yang punya nih. Ajay. Berarti nyari dashboard yang mulus, yang cocok gitu. Untuk sektor permesinan atau lain-lainnya masih belum ada angan-angan atau ada pengennya nanti kayak gimana nih ke depannya? Cita-cita ya? Ya kalau bisa kan di VH. Aduh, lumayan ini nanti lama-lama rasanya kayak mobil Amerika beneran. Berikut dengan mesinnya. Aduh, itu kan cita-cita Mas. Itu BEP itu kan gratis. Iya. Nanti begitu udah sampai di bengkel baru itu yang bayar. Iya, waktunya masih belum ada. Interior selain nyari dashboard lebih mulus, ada lagi nggak Mas? Pastinya setir ya. Iya. Pengen apa tuh? Kemarin sih pengennya nardi yang kayu-kayu. Kayu, Sunardi kayu. Keren sih. Itu nanti tambah lengkap lagi lah. Itu dia Pak. Knob setir ya. Sunardi kayu. Mungkin sudah cukup. Udah cukupnya tuh jujur cukup banget. Wah, ini sih impian bagi teman-teman dan kita juga ya. Mau diganti Sunardi. Nama yang cukup keren di dunia otomotif. Mas Momo juga oke, Mas Momo. Mbak Momo kayaknya Mbak Momo Jeporo. Aja itu kalau Mbak Momo pengennya apa? Kayu juga. Nggak tahu saya tuh nggak tahu ya dari beberapa kali melihat
ibaratnya referensi teman-teman modder di Amerika dan di Aussie itu, mereka corona itu seperti dibangkitkan jiwa muscle-nya. Keren. Iya, memang ya namanya Japanese muscle itu kan ya muscle compact dan imut ya sebenarnya. Betul. Dibandingin lucu-lucuan aja sebenarnya. Dibandingin yang Amerika yang sekompak-kompaknya tuh sangat jauh. Jauh. Tapi kan untuk lucu-lucuan dan imut di Indonesia ada ini banget. Ya rasional aja Mas. Betul. Soalnya ke arah situ pun juga teman-teman ada beberapa yang masih belum menjajaki area itu. Setuju Mas, setuju. Ya berarti kan ini menonjolkan personalitinya aja. Ya itu menurut keyakinan saya aja ya. Betul. Tapi keyakinannya kalau kayak gini sih aku juga mau ikut ya lama-lama. Wangun no, nek bosone iki wangun gitu loh. Iya. Soalnya keren banget sih kalau nanti ke depannya wah udah stylenya Ameriki gitu. Ameriki mungkin. Keren sih. Ibaratnya Jepang kawin sama Ameriki kan ya oke lah ya. Oke lah. Ada mini muscle car-nya ya walaupun memang mini juga karena mesinnya separuh ya jelas dari separuh silindernya. Ya separuh. Yang sana ada 8, ini 4 aja separuhnya. Iya kan tapi keren banget sih kalau iya. Memang itu tadi kalau kita lihat dari segi mesin dari Toyotanya sendiri kan ada yang kawinan sama Yamaha ya. Betul, 18 RG. Ya, dan benar. itu pernah dipakai di WRC ya. Zaman itu di Celica ya. Ya, benar di Celica itu. Di zaman itu tonjo mesinnya. Kalau bahasa Zimbabwe-nya tuh tonjo. Mesin tonjo. Itu. Iya. Soalnya aku juga udah kenal sama Mas Fahri cukup lama, ini mobilnya tuh masih tetap eye catching sampai sekarang karena yang garap juga udah mulai jarang. Oh iya. Ya kan. Nah, jadi kalau teman-teman pengen start project dari mobil ini itu bisa banget. Bisa banget. Harganya pun juga masih aman sih. Cukup terjangkau lah ya. Sebenarnya. Untuk spare part dia masih aman juga. Insya Allah masih aman. Memang tidak sebanyak saudaranya Corolla atau Kijang misalnya. Ya. Memang tidak semelimpah itu. Tapi masih ada spare part substitusi yang bisa dipakai atau ya sedikit custom. Tapi insya Allah kalau Toyota aman ya. Selama masih Toyota ya persamaannya masih banyak sama saudara-saudaranya. Keren sih. Yang penting pertama interiornya standar dulu, kalau bisa dapat dashboard yang benar-benar mulus ya. Itu kuncian. Mesinnya sehat udah pasti. Cuman sisanya mungkin bisa menyusul lah. Betul. Karena interior mungkin kunci utama ya. Orang kita sering duduk di dalam toh. Betul. Kalau nggak ori kan rasanya agak gimana. Betul. Kalau aku pribadi ya, karena kan ini interiornya udah masih ori, enak, empuk lagi. Betul. Ya toh. Kan gede. Oh, sama satu cita-cita saya Mas. Gimana? Saya ganti Matic. Oh, saya ganti Matic. Ben nggak capek. Iya, karena ada di versi Jepangnya itu ada yang Matic. Iya, bener. Iya. Keren ya berarti. Mobil zaman segitu udah Matic, wah di Indonesia masih rewel. Iya. Jadi malah dibuat Matic. Tapi kayaknya keren sih, nanti dicemplungin V8 terus Matic. Amin. Aminin dulu. Iya, aminin dulu. Keren banget sih. Berarti ini mobil bisa jadi inspirasi buat teman-teman di sana yang pengen punya mobil pertama yang klasik tapi nggak terlalu memusingkan dan yang jelas masih anti mainstream. Boleh. Kayak gitu. Kayaknya kayak gitu dulu aja Mas Fahri. Terima kasih banyak udah mau hadir. Terima kasih, matur suwun sangat. Sama-sama. Kita udah cukup lama berteman tapi ini salah satu pertama kita konten bareng. Yes. Ini lumayan bagus nih. Aku senang banget sih dari pertama ketemu lihat mobilnya. Aku harap teman-teman banyak yang terinspirasi di luar sana. Oke, jadi cukup sekian. Jangan lupa di like, komen, terus subscribe karena dengan itu teman-teman bisa membantu kita untuk berkembang jadi lebih baik lagi. Terus habis itu jangan lupa follow sosial media kita di @neversilent.media, ada di Instagram dan TikTok. Oke, cukup sekian dan dadah.